wassalatu wassalamu ala Rasulillah uswatil ummah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila akhiriz zaman. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun wal muslimat al-aidun wal aidat, usini wa iyyakum bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Amma ba'd. Bapak Ibu kaum muslimin jamaah salat Id yang kami muliakan, alhamdulillah atas izin dan pertolongan Allah SWT kita diberi karunia yang luar biasa, bulan Ramadan. Kita jalani mulai awal sampai akhir dengan siam dan qiyam, kemudian kita lanjutkan dengan berhari raya Idul Fitri. Ini sesuai dengan ayat yang saya baru bacakan tadi, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Setelah kalian menyempurnakan bilangan hari untuk berpuasa, ada yang 29, ada yang 30. Dalam kondisi ikhtilaf seperti itu, fa'alaikum bisawadil a'dham bil haqqi wa ahlihi, hendaklah kalian mengikuti mayoritas kaum muslimin yang benar dan yang ahli. Setelah kita sempurnakan, walitukabbirullaha, kita lanjutkan dengan takbir, mengagungkan asma Allah ala mahadakum, atas hidayah yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita, wa la'allakum tashkurun, agar kita pandai-pandai bersyukur, berterima kasih terhadap karunia Allah yang tidak bisa kita kalkulasi. Di satu sisi kita merasa sedih, ya, seakan-akan kita Ramadan hanya seminggu. Saya ikut iktikaf 10 hari kayak sehari, sehingga Ramadan ini akan meninggalkan kita untuk 11 bulan yang akan datang, baru kita berjumpa kembali. Seorang mufassir berpendapat yang dimaksud walitukmilul iddah dari situ bukan sekedar menyempurnakan bilangan puasa kita, tetapi kita dituntut untuk menyempurnakan spirit Ramadan, capaian-capaian tarbiyah yang kita rasakan pada bulan Ramadan untuk bekal menghadapi perjalanan rohani kita, kehidupan kita pada 11 bulan yang akan datang. Oleh karena itu, sesungguhnya bulan Syawal ini seakan-akan kita menemukan telaga jernih, ya, oase di tengah perjalanan panasnya Ramadan. Kemudian kita langsung minum untuk membasahi kerongkongan rohani kita, dan diharapkan setelah itu ada spirit baru, ada energi baru, energi yang terbarukan untuk memikul tanggung jawab keumatan, untuk menghalau kesulitan, untuk menunda kenikmatan yang bersifat sebentar mata menuju kenikmatan yang bersifat permanen. Wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Oleh karena itu, tidak ada alasan setelah Ramadan ini kecuali kita memiliki pikiran, roh dan energi baru, memiliki semangat baru. Sebagaimana ungkapan ulama, laisal id man yalbasul jadid, innamal id idza kana ta'atuhu tazid wa anil maksiyati ba'id. Sesungguhnya orang yang menikmati lebaran hakikatnya bukanlah sekedar berpakaian baru, akan tetapi orang yang menikmati lebaran adalah grafik ketaatannya semakin naik dan dari perbuatan maksiat semakin menjauh. Itulah hakikat hari raya. Sehingga setelah kita melaksanakan qiyam dan siam Ramadan, kita merasakan kebahagiaan yang luar biasa.
yang tidak bisa dibeli dengan materi berapapun jumlahnya. Allah SWT berfirman dalam surat As-Sajdah yang sebagai wirid kita setiap malam, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Seseorang tidak akan bisa mendeteksi apa yang disimpan oleh orang yang selesai melaksanakan ibadah berupa qurrata a'yun, pandangan yang menyejukkan, ketenangan jiwa, ketenangan batin, jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan dari Allah atas yang mereka mujahadakan dan ikhtiarkan. Allahu Akbar walillahil hamd. Oleh karena itu menurut Dr. Salman Al-Auda dalam kitabnya Durus Ramadaniyah, minimal ada 8 pelajaran hidup yang kita serap pada Universitas Ramadan, Madrasah Ramadan. Yang pertama adalah Ramadan adalah ibadah qalbiyah, ibadah hati. Urusan kita dengan Allah, urusan hamba dengan Al-Khaliq. Seandainya kita berbuka diam-diam juga bisa kita lakukan. Kurang 1 menit kita berbuka, kurang 1 menit kita sahur, juga tidak ada yang tahu. Namun karena kita merasa dimonitoring oleh Allah, muraqabatullah, ini ibadah yang tertinggi, maka kita tidak melakukannya. Apa makna dari ini? Ini adalah pengawasan yang melekat yang harus kita terjemahkan setelah lulus Ramadan. Walitukmilul iddah. Dimanapun dan kapanpun tidak ada yang bisa kita sembunyikan dan tidak bisa tersembunyi dari monitoring Allah. Wa asirru qaulakum awijharu bi innahu alimum bidzatis sudur. Surat Al-Mulk, wirid kita. Sekalipun kalian merahasiakan ucapan kalian atau kalian tampakkan, innallaha alimum bidzatis sudur, sesungguhnya Allah Maha tahu apa yang disimpan di dalam hati. Wallahu ya'lamu ma tukhfi wa ma tu'lin. Allah Maha mengetahui yang kalian rahasiakan dan yang kalian umumkan. Kalau masing-masing individu lulusan Ramadan memiliki persepsi seperti ini, tingkatan ibadah seperti ini, maka dunia ini akan aman. Dunia ini penduduknya tidak akan terjadi penyimpangan. Mereka jujur, siddiq di hadapan Allah, dan amanah di hadapan muamalah antar manusia. Inilah problem krusial kita hari-hari ini. Kurangnya siddiq dan krisis amanah. Seandainya negeri ini SDM-nya adalah siddiq dan amanah, sebenarnya untuk mencapai kemajuannya menurut Syekh Ali Tontowi tidak sampai 20 tahun. Tapi kita sudah hampir 1 abad ya, 70 tahun kurang 30 tahun, kondisi kita masih belum sesuai idealisme pendiri negeri kita. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ini pelajaran Ramadan yang pertama. As-su'ur bimuraqabatillah, merasa bahwa dimanapun dan kapanpun kita dilihat, diawasi oleh Allah. Kita ngambil uang luar 5.000 ya diawasi. Kita mengurangi angka-angka 00, merasa kita diawasi oleh Allah. Kita tidak berani karena di hadapan kita ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua adalah Ramadan mengajarkan kita untuk menonjolkan khidmah, pengabdian, melaksanakan tanggung jawab, bukan menuntut hak. Setelah kita berbuka, setelah kita puasa dengan penuh kesungguhan, maka kita berhak bergembira dengan berbuka. Setelah kita bergembira dengan berbuka, kita berhak untuk merayakan kegembiraan Idul Fitri.
Setelah kita sungguh-sungguh berdoa, siam dan qiyam, maka Allah berhak mengabulkan doa-doa dan munajat kita. Inilah yang diajarkan oleh Ramadan. Banyak manusia-manusia yang akhir-akhir ini lebih banyak menuntut hak daripada melaksanakan kewajiban. Akhirnya hak tersebut tidak akan pernah dia dapatkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah kami selalu beribadah, dan hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon isti'anah, pertolongan. Isti'anah diperoleh kalau kita sudah beribadah. Kalau kita minta isti'anah nggak pernah ibadah, nggak pernah dapat. Itu adalah logika manajemen profesional. Oleh karena itu, standarisasi seorang kader muslim, al-ibratu bid-dauri wal ato la bil manasibi wal wadhaif. Standar seorang muslim sejati, kader muslim sejati tidak ditentukan income dan jabatannya. Bayaranmu piro? Tidak. Kamu jabatannya presiden apa direktur? Tidak. Yang ditanya oleh Allah adalah ad-dauru wal ato. Apa kontribusimu untuk Islam ini? Apa peranmu untuk Islam ini? Itu yang ditanya oleh Allah, bukan jabatanmu, bukan bayaranmu, bukan. Yang kita miliki nanti adalah peran dan kontribusi kita. Itulah yang diajarkan oleh Ramadan. Pelajaran berikutnya adalah Ramadan mengajarkan kepada kita untuk menunda kenikmatan sesaat karena kita berharap balasan yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Suami dan istri kita juga halal, makanan kita juga halal, hasil dari kerja keras kita. Namun ketika Allah melarang, jangan makan di siang hari, ya. Jangan menggauli istrimu di siang hari, kita sami'na wa ta'na. Karena kita yakin bahwa dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah SWT, maka hidup kita akan berarti. Bukan sekedar hidup, rohani kita hidup, intelektual kita hidup, fisik kita hidup. Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 124, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang beriman, sambutlah segera seruan Allah. Jangan berpikir panjang. Apabila menyerumu kepada sesuatu yang menghidupkan kamu, bukan sekedar hidup, tetapi menggapai hakikat kehidupan. Sa'adatud daroin, berbahagia dengan dua perkampungan. Ini komitmen, loyalitas terhadap Allah, inilah kunci keberhasilan kita dalam mengelola kehidupan ini. Ramadan berikut yang diajarkan oleh Allah, mungkin gak lama-lama, hanya beberapa pelajaran, karena 8 nanti kita share lewat WA. Yang kita rasakan adalah tarbiyah ijtimaiyah, pendidikan sosial kemasyarakatan. Tujuan dari Islam diturunkan Allah adalah di samping memperbaiki kualitas keluarga, adalah irsyadul mujtama, mengarahkan, memandu, membimbing masyarakat. Dengan adanya Ramadan ini kita diajari bahwa berjamaah itu rahmat, nikmat, berkah. Sampai anak kecil-kecil itu ikut itikaf. Abdul Bari, Ishak dan kawan-kawan, Yasir, puasa semua itu 30 hari anak ya, ikut itikaf. Coba, kecil itu, sekecil itu usianya, karena ketika dia masuk ke rumah, abimunya puasa. Ketika masuk kelas, pak gurunya juga puasa. Ke masjid nggak ada yang orang makan ya, sehingga ada motivasi, dorongan kuat, ya. Motivasi intrinsik menurut ilmu psikologi, dorongan dari dalam untuk berbuka, berpuasa. Dan gak ada yang moka. Ada yang moka, Yasir, Ishak, gak ada. 30 hari, coba. Kalau nilai-nilai pendidikan sosial kemasyarakatan Ramadan ini kita terjemahkan dalam
pasca lulus Ramadan, luar biasa ini masyarakat. Akan mudah untuk kita pandu, kita arahkan. Akan mudah untuk kita bimbing menuju yang lebih baik. Bahkan bulan Ramadan ini orang nggak puasa juga malu-malu kucing. Warungnya ditutup padahal ya buka, tapi ditutup. Ada rasa malu. Doa apakah zaman Rasulullah dulu nggak ada ustadz orang yang melanggar? Ada saja, tapi oknum. Tetapi pelanggaran itu tidak sampai diumumkan seperti sekarang. Kejahatannya diumumkan lewat medsos. Kepengen ingin terkenal membuat ulah. Kata pepatah orang Yahudi, Farik tasud, berbedalah kamu supaya menjadi orang terkenal. Luar biasa ini kondisi sekarang. Sehingga maksiat, ya, kemungkaran sudah demikian menggurita. Dan yang menikmati adalah generasi kita. Generasi yang akan datang. Bagaimana nasib bangsa ini kalau generasi mudanya sudah dimakan oleh kontaminasi peradaban? Mengerikan. 20 tahun lagi, 40 tahun lagi. Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin aidin aidat rahimani wa rahimakumullah. Yang terakhir, Ramadan mengajarkan kita bahwa yang dinilai oleh Allah manusia itu bukan penampilannya, bukan fisiknya, bukan wajahnya, aksesoris yang bersifat lahiriah, bukan. Bapak Ibu nanti yang muda akan tua, yang tua akan kembali kepada Allah, yang menjabat juga akan turun, ada masa pensiun kecuali Allah. Setelah fisik itu sudah pensiun, ya sudah jadi benda-benda yang dimakan oleh cacing tanah. Tetapi rohani kita akan berlanjut, mempertanggungjawabkan amal kita di hadapan Allah SWT. Allahu Akbar walillahil hamd. Mudah-mudahan Allah membimbing kita sehingga kita diberi kemampuan untuk menerjemahkan capaian-capaian pedagogik tarbiyah dari Universitas Ramadan, Madrasah Ramadan. Mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah selalu membimbing, mengarahkan dan memandu, menunjuki hidup dan kehidupan kita. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima.